Demi wonderkid Juventus, Arsenal dan Newcastle siap saling sikut. Arsenal dan Newcastle United dilaporkan siap saling sikut untuk mengamankan wonderkid Juventus, Fabio Miretti. Sang pemain saat ini mulai menunjukkan taji bersama si Nyonya tua. Miretti mendapatkan kepercayaan dari Massimo Allegri untuk mentas di lini tengah Juventus musim ini, lantaran berbagai pemain intis Nyonya tua belum fit dari cedera yang menerpa. Sang pemain pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sejauh ini, sosok 19 tahun sudah mengepak 6 laga sebagai starter di Serie A dan 7 laga sebagai pengganti di kompetisi teratas di Italia tersebut. Tak hanya itu, pemain asal Italia itu juga sudah mentas dalam 5 laga di Liga Champions. Dalam kesempatan itu, Miretti sudah mendulang 1 assist bagi klub. Kini, menurut laporan dari Calcio Mercato Web, Arsenal disebut tertarik mendatangkan sang pemain ke London Utara. Laporan yang sama mengklaim Gunners siap membawa penawaran di angka 40 juta euro guna membawanya ke Inggris. Namun, selain Arsenal, Newcastle mencoba membangun ulang tim di bawah arahan Eddie Howe, siap melakukan pendekatan dan nama Miretti dianggap sebagai sosok potensial yang bisa tampil api seiring berjalannya waktu. Namun, masih belum diketahui apakah sang pemain akan hengkang dari Juventus atau tidak. Menilik performanya tua yang tengah bangkit kembali jelang paruh 2, dan kemungkinan mereka untuk menyegel tempat di Liga Champions kembali terbuka. Bukan tak mungkin Juventus bakal mati-matian mempertahankan aset masa depannya tersebut. Juan Cuadrado absen, Juventus bisa promosikan bek muda yang diperebutkan 3 klub Italia. Klub Liga Italia Serie A Juventus yang belum bisa memainkan Juan Cuadrado bisa menemukan pengganti yang tepat dalam sosok bek mudanya, Tommaso Barbieri. Juventus akan kembali berlaga di kancah Serie A Liga Italia usai kompetisi terhenti sementara waktu karena Piala Dunia 2022. Bianconeri dijadwalkan berjumpa tim penghuni zona degradasi, Cremonese, pada Kamis 1 Januari 2023 mendatang di Stadion Giovanni Zini. Wojciech Szczesny dan kawan-kawan saat ini bertengger di peringkat ketiga klasemen Serie A Liga Italia 2022-2023 usai tampil cemerlang di 5 pertandingan terakhirnya. Tidak tanggung-tanggung, mereka menyapu bersih 5 bahkan 6 kemenangan secara beruntun di Liga, termasuk menekuk Inter Milan 2-0 pada bulan November lalu. Hanya saja, jelang pertandingan melawan Cremonese, Massimo Allegri kemungkinan besar tidak akan bisa memainkan sejumlah amunisinya. Menurut laporan Sky Sport Italia, setidaknya 5 pemainnya diragukan tampil di pertandingan tersebut. Salah satunya adalah Juan Cuadrado, yang belakangan kondisi kebugarannya memang kerap menjadi tanda tanya. Gelandang asal Kolombia tersebut beberapa waktu sempat dikabarkan mengalami sakit, namun saat ini ia tengah menjalani pemulihan cedera. Juventus sendiri sudah mengizinkan pemainnya yang satu ini beristirahat sampai benar-benar pulih. Di tengah absennya Juan Cuadrado, Massimo Allegri dan Juventus pun berpeluang mengorbitkan salah satu bek mudanya, Tommaso Barbieri. Jalan sang pemain untuk dipromosikan pun sudah terbuka lebar, mengingat Massimo Allegri telah memberinya kesempatan berlatih bersama tim utama selama beberapa pekan. Namun berdasarkan laporan Calcio Mercato, Tommaso Barbieri saat ini diminati oleh 3 klub Liga Italia yang semuanya berkompetisi di Serie B. Mereka adalah Brescia, Südtirol, dan Cosenza, yang kabarnya telah memantau perkembangannya di Juventus. Salah satu dari berpeluang mendapatkan Tommaso Barbieri sebagai pemain pinjaman jika si Nyonya tua bersedia melepasnya secara temporer. Hanya saja, Juventus mungkin akan berhadapan dengan pilihan berat saat memikirkan nasib pemain muda berusia 20 tahun ini. Jika Juan Cuadrado belum bisa bermain, Juventus memerlukan tambahan stok pemain di bos bek kanannya. Tommaso Barbieri pun menjadi salah satu backup yang bisa disimpan Massimo Allegri jika tidak ingin mendatangkan bek cadangan darurat di bursa transfer Januari. Hanya saja, terus menyimpan Tommaso Barbieri secara terus-menerus tanpa memainkannya mungkin keputusan sedikit kejam bagi sang pemain. Apalagi di usia yang masih 20 tahun, ia pasti sedang meniti karir dan menambah menit bermain yang layak di tim. Tommaso Barbieri saat ini berada di skuad Juventus Next Gen yang bermain di kompetisi Serie C Liga Italia. Mereka adalah satu-satunya reserve team yang dimiliki klub Serie A dan berisikan para pemain muda yang siap direpikan ke tim utama kapan saja. Ia pertama merapat ke Juventus Next Gen pada tahun 2020 setelah meninggalkan klub papan bawah Liga Italia
Novara. Sejak bergabung dengan tim B Juventus ini, Tommaso Barbieri telah mencetakkan 61 penampilan baik di Liga maupun Coppa Serie C. Jika melihat histori permainannya di Juventus Next Gen sampai saat ini, pemuda kelahiran 26 Agustus 2002 tersebut pernah bermain di sejumlah posisi berbeda. Meski sekarang lebih banyak beroperasi sebagai bek kanan, ia pernah menjajal bermain di sebelah kiri, bahkan sebagai gelandang di beberapa pertandingan. Selain Juan Cuadrado, yang kemungkinan belum bisa kembali ke lapangan dalam waktu dekat, skuad Sinea tua juga sedang tidak diperkuat sejumlah pemainnya. Salah satu diantaranya adalah Paul Pogba, yang langsung menepi tidak lama setelah mendarat dari Manchester United. Selain itu ada pula Dusan Vlahovic, Kayo Jorge, Mohamed Ihataren, dan sang kapten tim, Leonardo Bonucci. Selama jeda Piala Dunia 2022, Juventus menjalani laga uji coba menghadapi Arsenal, menang, Rijeka, menang, dan Standard Liège, imbang. Bursa transfer, Juventus mengincar dua pemain Atalanta berposisi bek sayap. Juventus dikabarkan mulai mencari pemain baru di bursa transfer musim dingin. Dua bek sayap Atalanta jadi target Sinea tua. Juventus sedang mencari bek sayap baru dan telah menemukan dua kandidat di Atalanta, karena dia menghadirkan beberapa sepak bola terbaik di seluruh negeri. Bianconeri ingin memperkuat posisi bek kanan mereka saat pemain seperti Juan Cuadrado dan Mattia Di Sciglio kesulitan di klub. La Dea adalah rumah bagi beberapa talenta terbaik, dan sebuah laporan melalui Tutto Juve mengungkapkan bahwa Juve tertarik pada Joao Kamali dan Hans-Hatte Boer. Mali adalah target utama mereka, tetapi Denmark akan menelan biaya lebih dari 15 juta euro yang dapat memaksa mereka beralih ke Hatte Boer. Yang terakhir akan menelan biaya sekitar 8 juta euro, biaya yang seharusnya bisa dibayar oleh Bianconeri dengan mudah. Kami membutuhkan bek sayap baru, dan para pemain ini telah menunjukkan bahwa mereka mahir bermain di posisi itu, dan juga dapat melakukan pekerjaan untuk kami, mengingat mereka memiliki banyak pengalaman di Serie A. Tidak akan mudah untuk mengeluarkan pemain manapun dari klub mereka di bulan Januari, dan kami mungkin harus menunggu hingga akhir musim sebelum kami dapat pindah ke keduanya. Namun, jika kami menawarkan lebih banyak uang daripada nilai pasarnya, Ladia dapat segera menjualnya.